Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat sahabat semua, sahabat IR. Pada video kali ini kita akan melakukan perbandingan sumber internet dari induknya dan kita memperluas atau kita menguji dengan wireless router MIMO. Dan pada saat ini kita menggunakan, oke sahabat, kita akan melakukan uji di Orbit Pro H1. Soyalink B535 ini support 2,4 GHz dan 5 GHz. Bagaimana performa di Orbit Pro H1 5 GHz, dan kita akan bandingkan dengan setelah kita masukkan ke dalam wireless router Totolink A950RG dengan kabel LAN sepanjang 1 meter. Kemudian saat ini menggunakan antena outdoor dan kita lock di band 1 untuk menembak sinyal dari BTS tetangga kurang lebih 3 km dari sini. Yang pertama kita akan lakukan koneksi di Orbit Pro H1 ini untuk menguji bagaimana performa Orbit Pro H1 pada 5 GHz atau pada tipe AC. Kemudian juga 5 GHz di Totolink. Jadi performa keduanya di 5 GHz atau yang support AC Wi-Fi 5 di luar dari 2,4 GHz atau BGN. Jadi sesama AC atau Wi-Fi 5 di antara Orbit Pro H1 dan Totolink A950RG. Untuk range Wi-Fi-nya tanpa wireless router yang lain, Orbit Pro H1 tanpa hambatan bisa sampai 30 meter jangkauan normalnya ke handphone maupun ke PC dan laptop. Sedangkan untuk Totolink A950RG pada pengujian di video sebelumnya tembus sampai 100 meter. Ini di ketinggian kurang lebih 2 meter di ventilasi rumah. Ini sudah diuji pada video sebelumnya. Untuk range Wi-Fi dari Orbit Pro H1 tanpa wireless router tambahan, dan kita akan perluas dengan Totolink A950RG yang bisa tembus sampai ratusan meter. Ini di video sebelumnya untuk range Wi-Fi keduanya sudah kita bahas, dan kali ini kita melihat performa di Orbit Pro H1-nya lewat 5 GHz atau Wi-Fi AC. Kemudian kita sambung ke Totolink A950RG, apakah bisa menambah atau sama atau bahkan berkurang. Kita lihat latensinya, download dan uploadnya. Oke sahabat, kita akan screen di HP agar tampil di samping biar lebih jelas buat sahabat semua. Yang pertama kita akan terkoneksi dulu dengan Wi-Fi 5 GHz dari Orbit Pro H1 langsung tanpa menggunakan wireless tambahan. Jadi Pro H1 5G sudah terhubung dan kita coba mengakses halaman web UI-nya. Apakah kita bisa mengakses Orbit Pro H1 dari web browser menggunakan Mozilla saat ini. Oke, kita masuk lewat web, kemudian kita masukkan password yang sudah kita buat. Admin 123, password bawaannya adalah admin. Namun ini kita sudah lakukan perubahan. Oke sahabat, bisa lihat di sini ada 2 bar karena kita tembak di BTS tetangga jarak kurang lebih 3 km dengan kita lock pada band. Posisi antena di menu lanjutan ke sistem, kemudian pengaturan sistem. Kita lihat di pengaturan antenanya. Oke, kita klik perluas. Nah, sahabat bisa lihat di sini posisi antena satunya eksternal dan posisi antena 2-nya lokal. Kemudian kita lihat band frekuensi di aplikasi Hua Control Pro. Jadi sahabat bisa lihat di sini pada B1 2100 dengan kualifikasi LTE yang sudah ready untuk kita lakukan uji. Oke, inilah Orbit Pro langsung tanpa kita menggunakan wireless. Dan setelah ini kita akan bandingkan setelah kita sambungkan dengan Totolink, apakah ada perbedaan atau. Oke, kita uji yang pertama. Oke sahabat, kita akan mulai uji pengujian yang pertama untuk Orbit Pro H langsung tanpa menggunakan wireless outdoor, terhubung dengan Pro H1 5G Wi-Fi 5 atau 5 GHz dari Orbit Pro H1. Sekarang kita sudah mulai tanpa menggunakan wireless tambahan. Untuk pengujian pertama ini pingnya dapat 74 ms
downloadnya 3,41 Mbps dan kita lihat uploadnya. Ini di saat traffic lagi padat, jam 10 malam, traffic masih padat di desa di sini, dan kita dapatkan antaran bandwidth. Oke, unduhan yang pertama ini 3,41 atau downloadnya, dan upload atau unggahannya 3,59 Mbps. Oke, pastikan kita masih terhubung dengan Pro H15G SSID dari Orbit Pro H1 langsung, dan kita uji yang kedua. Yang kedua ini pingnya kita dapatkan 80 ms, sedikit meningkat. Oke, yang kedua ini downloadnya bahkan menurun di 1,79 Mbps dan kita lihat uploadnya. Pingnya 80, unduhan atau downloadnya 1,79 Mbps dan kita lihat uploadnya masih di 3,68 Mbps. Oke, kita masih terhubung dengan Pro H15G SSID dari Orbit Pro H1 langsung. Kita uji yang terakhir untuk melihat performa yang terakhir dari Orbit Pro H1 tanpa tersambung dengan LAN ke wireless yang lain. Pengujian yang ketiga ini pingnya 65 ms dan kita lihat download. Unduhan atau downloadnya 3,46 Mbps, jadi masih stabil di bawah 5 Mbps baik upload maupun downloadnya. Dan unggahannya atau uploadnya kita dapat 3,20 Mbps. Itulah performa Orbit Pro H1 menembak sinyal BTS kurang lebih 3 km dari sini, dan kita lock pada band 1 karena band 8 dan band 3-nya mengalami gangguan di dekat sini. Ada BTS di sini yang port band 3 dan band 8 dan sama sekali mengalami gangguan untuk kita lakukan koneksi. Oke, kita akan sambungkan di Totalink A950RG ini lewat LAN yang terhubung dengan Orbit Pro H1 dan ini sudah tersambung. Sudah ready dan kita connect lewat wireless router Totalink. Kita connect dengan SSID dari Totalink A950RG dengan nama Telink. Oke, Telink 5G. Jadi sama-sama kita uji pada 5 GHz atau Wi-Fi AC. Oke sahabat, sudah terhubung lewat Telink 5G, sudah terhubung. Jadi sama-sama 5 GHz dan kita coba mengakses buah kontrol Pro-nya apakah bisa. Oke, kita sudah bisa masuk lewat buah kontrol Pro dan tetap ada pada band 1 frekuensi 2100. Kemudian kita apakah bisa mengakses, oke, web UI-nya juga tetap terakses walaupun harus meminta akses untuk login kembali password yang kita sudah buat, dan sukses untuk login. Ini kita sudah terhubung lewat wireless router Totalink dan tetap pada 2 bar sinyal yang didapat pada band 1 di BTS kurang lebih 3 km. Oke, kita sudah tersambung di Telink 5 ini SSID dari Totalink yang terhubung dengan Orbit Pro H1 dan kita uji yang pertama. Oke, pengujian pertama ini pingnya 73 ms. Jadi kita lihat download dan uploadnya. Downloadnya 4,20 Mbps dan apakah ada pergerakan naik atau turun pada upload. Uploadnya masih di seputar 4 Mbps saat ini. Oke, download 4,20 Mbps dan uploadnya 4,91 Mbps. Masih terhubung dengan Telink 5G dan kita uji yang kedua. Apakah ada perubahan yang signifikan setelah kita perpanjang dengan wireless router 4G dari Totalink A950RG? Oke, ping yang kedua ini di angka 69, downloadnya di 6 Mbps. Sekarang ini 6,46 Mbps dan kita lihat uploadnya. Jadi untuk range Wi-Fi-nya sudah pasti Totalink memberikan range Wi-Fi yang cukup jauh, walaupun antenanya ada 4 antena dan
DBI-nya tidak terlalu besar. 6,46 unduhan atau downloadnya dan 4,04 untuk unggahan atau uploadnya. Terhubung dengan Totalink 5G, 5 GHz dari Totalink A950RG, dan kita uji yang terakhir untuk performa Orbit Pro H1 dan Totalink A950RG. Ya, pengujian yang kedua ini pingnya masih di bawah 70, yakni 69 saat ini, dan kita lihat pergerakan downloadnya. Downloadnya di 5,18 Mbps untuk yang pertama, unduhan atau download 5,18 Mbps, dan kita lihat uploadnya. Oke, uploadnya 3,64 Mbps. Oke sahabat semua, itulah performa Orbit Pro H1 dengan menembak sinyal BTS kurang lebih 3 km dengan lock pada band 1. Biasanya band 1 kalau sudah kejauhan kadang-kadang sudah 0 bar, tapi kali ini kita bisa dapat 1-2 bar dengan menggunakan antena lock periodik dari Lintra-Tech. Jadi tidak menggunakan Huawei tapi dari yang Lintra-Tech. Performa keduanya walaupun ada peningkatan signifikan setelah menggunakan Totalink A950RG, baik perbaikan di bidang latensinya sedikit membaik, kemudian downloadnya juga sedikit meningkat, dan juga uploadnya walaupun tidak terlalu berbeda signifikan. Sesama 5 GHz kita uji antara Orbit Pro H1 dan Totalink A950RG. Dengan demikian, jika kita menggunakan Wi-Fi 6 untuk menyambungkan ke Orbit Pro atau bahkan di device yang keempat seperti Orbit Star 2, menyambungkan ke Wi-Fi 5 dan Wi-Fi 6, sudah tentu performanya jauh lebih baik, baik latensinya maupun antaran bandwidth download maupun upload. Oke sahabat semua, semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.